Kiai Haji Muhammad Kholil dilahirkan pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama. Diberi nama Muhammad Hasyim oleh orang tuanya, ia lahir dari keluarga elit Kiai Jawa pada 24 Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedang sekitar 2 km sebelah timur Jombang. Ayahnya Asy'ari adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya Kiai Usman adalah kiai terkenal dan pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis lahir pada tahun 1868 dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar dengan Siti Aminah. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ayah dari ibunya yaitu Siti Aminah adalah penghulu besar di Yogyakarta. Sekitar tahun 1850-an ketika usianya menjelang 30, Kiai Muhammad Kholil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Sewaktu menjadi santri, Kiai Haji Muhammad Kholil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu juga beliau juga seorang tahfidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam Qiraah Sab'ah pada 1276 Hijriah atau 859 Masehi. Kiai Muhammad Kholil belajar di Mekah. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Muhammad Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh pelajar. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Muhammad Kholil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebun sekitar 1 km arah barat laut, bertanggung jawab terhadap pertahanan kekukuhan dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Kiai Kholil memiliki 9 istri dan anak keturunan Kiai Kholil berasal dari 4 orang istrinya. Sedangkan 5 istrinya tidak dikaruniai anak. Syekh Kholil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1341 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1923 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Desa Martajesa, Kecamatan Bangkalan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berumur 13 tahun. Ketika itu beliau sudah berani menjadi guru pengganti di pesantren dengan mengajar murid-murid yang tak jarang lebih tua dari umur beliau. Lalu pada umur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk mencari ilmu pengetahuan keagamaan. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah. Lalu beliau dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekah atas biaya mertuanya. Mereka tinggal di Mekah selama 7 bulan. Lalu setelah 7 bulan di sana, Kiai Hasyim Asy'ari harus kembali ke tanah air sendiri karena istrinya meninggal setelah melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Perjalanan ini juga sangat mengharukan karena sang anak juga meninggal dalam umur 2 bulan pada tahun 1893. Diketahui bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah selama 7 kali selama hidupnya. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari juga mempunyai kekuatan luar biasa semenjak mendirikan pesantren Tebu Ireng. Beberapa orang percaya bahwa tongkatnya bisa menyerang lawan dengan sendirinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada 7 Ramadan di 1366 atau 25 Juli 1947 karena tekanan darah tinggi. Lalu selanjutnya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Pada abad ke-19, ayahnya mengirimkannya kepada guru-guru untuk memperdalam dan menuntut ilmu. Selanjutnya pada tahun 1889, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang kemudian hari terkenal dengan sebutan Nyai Dahlan. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai 4 orang putri dan 2 orang putra. Walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menikah dengan 4 orang wanita, namun pernikahan dengan Siti Walidah inilah pernikahan yang paling lama. Bahkan Siti Walidah menjadi pendamping Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga wafatnya.
Pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan memasuki organisasi Serikat Dagang Islam. Di samping itu, beliau juga pernah menjadi anggota Panitia Tentara Pembela Kanjeng Nabi Muhammad, sebuah organisasi yang didirikan di Salah untuk menghadapi golongan yang menghina Rasulullah SAW. Pada tanggal 18 November 1912, beliau mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi ini merupakan suatu organisasi pembaruan Islam yang terbesar dan terkenal di Indonesia pada zamannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Kauman, Yogyakarta sesudah menderita sakit beberapa lama waktunya hingga akhir hayatnya. Lalu selanjutnya tentang keteladanan Kiai Khalil Al-Bangkalani, yaitu mencintai masyarakat. Yang kedua, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Dan yang ketiga yaitu ketulusan dalam beramal. Selanjutnya keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu berkhidmat kepada guru. Yang kedua, berkhidmat pada NKRI. Yang ketiga, pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu keteladanan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Keteladannya yang pertama yaitu teladan di bidang keagamaan dan yang kedua teladan kebangsaan.